kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 441. Wajah Jack menjadi gelap. Aku hanya seorang prajurit biasa, dan ini adalah pertemuan antar prajurit. Tidak ada perbedaan di antara kita. Jadi bagaimana jika aku menuangkan anggur? Dennis terdiam ketika Jack mengatakan ini. Dia hanya bisa melonggarkan cengkeramannya pada botol anggur, dan menyaksikan Jack menuangkan anggur ke dalam gelas orang-orang di sekitarnya. Semua orang sangat sopan, berdiri dan sedikit membungkuk saat Jack menuangkan anggur untuk mereka. Ayo, aku ingin bersulang untuk semua orang. Kita semua adalah saudara yang telah mengorbankan hidup kita untuk Daxia, jadi sekarang kita harus bersenang-senang dan minum sepuasnya. Jack tersenyum lebar dan mengangkat gelas anggur di tangannya. Itu benar. Kita tidak berbeda, jadi mari kita minum sepuasnya, kata salah satu kepala komandan. Semua orang di meja melanjutkan untuk meneguk gelas anggur mereka. Pada pertemuan itu, semua orang menikmati suasana yang hidup. Bersama dengan fakta bahwa ada artis wanita cantik yang bernyanyi di atas panggung, semua orang sangat senang. Tentu saja, banyak orang berlari ke meja Queen dan Magnus untuk bersulang yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang seperti mereka secara alami pandai minum, jadi mereka menerima setiap orang yang datang untuk bersulang. Setelah beberapa saat, artis wanita cantik lainnya naik ke atas panggung lagi. Dia memiliki sosok yang seksi, dan dia mengenakan gaun hitam yang menunjukkan sebagian besar pahanya. Ya Tuhan, itu Tiana Scott. Dia luar biasa. Dia benar-benar menyewa Tiana untuk datang. Ya, itu dewi saya. Banyak tentara yang heboh saat melihat Tiana di atas panggung. Beberapa orang sudah mulai bernyanyi bersama Tiana. Tiana Scott. Magnus menelan ludah ketika dia melihat siapa orang itu. Dia kemudian meletakkan tangannya di bahu Tuan Miller dan berkata dengan lembut, Tiana Scott adalah dewi yang seksi. Akan luar biasa jika saya bisa mengobrol dengannya. Jangan khawatir, aku akan mengaturnya. San langsung mengangguk. Sementara orang lain mungkin tidak mengerti apa arti kata-kata Magnus, dia memahaminya dengan jelas. Magnus Sutherland ingin mendapatkan keduanya. Dia tidak akan pernah berpikir, Magnus akan tetap serakah ketika dia sudah berusia lebih dari 40 tahun. Setelah beberapa saat, sebagian besar prajurit telah menghabiskan makanan mereka, dan pertunjukan di atas panggung akhirnya berakhir. Beberapa dari mereka mabuk karena minuman dan hendak pergi. San merasa waktunya hampir tiba. Dia berbicara singkat kepada Magnus dan pergi berjalan menuju ruangan di belakang. Setelah beberapa saat, baik Blake dan Tiana diantar ke Tuan Villa Carefree oleh para pelayan. Tuan Miller, ada yang bisa kami bantu? Tiana tersenyum dan bertanya. Tuan Miller memandang kedua wanita cantik itu sebelum berkata, saya tidak akan bertele-tele. Acara hari ini cukup istimewa karena ada beberapa tamu VIP. Anda berdua pasti sudah melihat ada banyak marsal, dan bahkan 2 raja perang. Selain itu, kedua raja perang ini adalah yang paling kuat di antara semuanya. Ya, kami juga mengidolakan mereka. Jika mereka tidak mengalahkan musuh kita di medan perang, bagaimana mungkin kita memiliki hari-hari yang damai sekarang? Blake segera menjawab. Jelas dia memuja mereka dari hatinya. Benarkah? Itu bagus. Tuan Miller senang ketika dia mendengar ini. Dia melanjutkan, kebetulan orang yang bertanggung jawab, Raja Perang Magnus Sutherland Bintang 7, ingin bertemu dengan kalian berdua. Bab 442. Raja Perang Bintang 7 Magnus Sutherland ingin bertemu dengan kita. Kedua wanita cantik itu tersanjung ketika mereka mendengarnya. Meskipun mereka adalah selebritas terkenal, mereka bukan apa-apa bagi orang kaya. Bagi Raja Perang yang kuat, mereka kurang dari itu. Ya, terutama Nona Blake. Raja Perang Sutherland adalah penggemarmu. Tadi dia bilang dia suka nyanyianmu. Tuan Miller memikirkannya dan akhirnya memberi isyarat, saya harap kalian berdua tidak akan menolak pertemuan ini. Ketika Blake merasakan sedikit keseriusan dalam suara Tuan Miller, dia tahu pertemuan ini tidak akan sesederhana itu. Dia memikirkannya dan berkata, Tuan Miller, beraninya kita menolak ketika Raja Perang sendiri telah meminta untuk bertemu dengan kita. Namun, saya ingin tahu mengapa dia ingin bertemu dengan kita. Apakah ada hal lain yang perlu dilakukan? Tuan Miller tersenyum sebelum berkata, Nona Knight, Anda benar-benar cerdas. Tentu saja, itu tidak akan menjadi pertemuan yang sederhana. Saya harap Anda berdua dapat menemani Raja Perang Sutherland malam ini. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukan kalian berdua dengan buruk. Membuat Raja Perang bahagia akan bermanfaat bagi kita semua.
Tuan Miller berhenti sejenak sebelum melanjutkan, masing-masing dari kalian akan menerima 5 juta untuk menyanyi hari ini. Jika kalian melayani Raja Perang Sutherland dengan baik selama 1 jam, aku akan memberi kalian masing-masing 50 juta. Bagaimana kedengarannya? Uang yang sangat mudah, kan? Awalnya, Tiana cukup senang. Bagaimanapun, akan baik untuk karir mereka, jika orang yang kuat ingin bertemu dengan mereka. Dia tidak tahu bahwa Tuan Miller memiliki niat lain sampai setelah diskusi. Wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, "Tuan Miller, apa yang ingin Anda katakan? Apakah Anda memperlakukan kami seperti pelacur? Kami selebritas, kami bernyanyi dan kami mengorbankan diri untuk seni. Mengapa Anda tidak mencari orang lain, daripada bertanya kepada kita untuk melakukan ini?" Blake berdiri dan berkata dengan ekspresi dingin, "Tuan Miller, saya awalnya memandang baik Anda karena Anda terhubung dengan begitu banyak orang kuat. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan meminta kami untuk menemani seorang pria hanya untuk menyenangkan Raja Perang. Itu benar. Jika Anda ingin kami menemaninya minum dan mengobrol, kami akan dengan senang hati melakukannya. Tapi, jika Anda ingin kami berhubungan seks dengannya, Anda salah orang. Saya bukan wanita seperti itu." Dada Tiana naik turun karena marah saat dia menolak tawaran San. San berharap gadis-gadis ini menerima tawarannya. Dia tidak pernah berpikir mereka akan menolak tanpa terlalu memikirkannya. "Bisakah kalian berdua berhenti sebentar dan mendiskusikan ini? Aku tahu, kalian berdua merasa 50 juta tidak cukup. Bagaimana kalau 70 juta? Ini adalah tawaran yang sangat murah hati. Aku tahu selebriti terkenal lain akan setuju hanya 10 atau 20 juta. San tersenyum acuh tak acuh. Dia percaya bahwa keduanya hanya mencoba menaikkan harga mereka. "Tuan Miller, apakah menurut Anda ini tentang uang? Ini tentang prinsip kami. Kami menjual seni kami, bukan tubuh kami." Blake berbalik dan berjalan keluar dengan wajah dingin. "Selamat tinggal, Tuan Miller." "Selamat tinggal." Tiana memberi hormat sebelum mengikuti Blake. Tepuk tangan. Wajah San menjadi gelap. Dia langsung bertepuk tangan. Bab 443. Beberapa pria bergegas masuk, segera menutup pintu di belakang mereka. "Dalam keadaan normal, aku tidak akan melakukan ini. Namun, kalian tidak memberiku pilihan lain hari ini. Aku pasti akan membayarmu, dan 70 juta dianggap sebagai harga yang sangat tinggi. Kalian berdua bisa berhenti bertingkah begitu polos. Setiap selebritas punya harga. Omong kosong apa ini, menjual karya seni tapi bukan tubuhmu." San tersenyum dingin. "Aku tidak percaya kalian berdua bisa mencapai statusmu saat ini, tanpa tidur dengan siapapun. Aku sudah menghormatimu dengan membayarmu sejumlah besar uang. Tuan Miller, Anda ingin kami melakukan hal seperti ini di bawah sinar matahari bolong? Jika tersiar kabar, tidakkah menurut Anda itu akan merusak reputasi Anda?" Blake sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Namun demikian, dia masih menggertakkan giginya dan mengancam San. "Itu konyol. Aku laki-laki, kenapa aku harus takut? Bagaimana dengan reputasi kalian berdua? Bukankah reputasimu jauh lebih penting daripada milikku?" Tuan Miller tertawa, menatap mereka dengan kejam. "Aku tidak ingin membuang waktu untuk membahas omong kosong dengan kalian berdua. Kalian memiliki 2 pilihan sekarang, satu adalah mendengarkanku dengan patuh, yang kemudian aku akan membayarmu masing-masing 70 juta. Dengan cara ini, kamu dan aku sendiri akan menikmati manfaatnya. Ini akan sangat bermanfaat untuk karir kalian berdua, terutama jika Raja Perang senang." Tuan Miller berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Adapun pilihan kedua, sangat sederhana dan hanya berisi satu kata. Kematian. Aku bisa membiarkan kalian pergi hidup-hidup hari ini, tapi tidak ada jaminan jika ada kecelakaan yang menimpa kalian berdua besok atau lusa. Aku percaya kalian tahu kemampuanku." San sudah berada di jalan yang sulit. Dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Lagi pula, dia sudah berjanji pada Magnus bahwa kedua wanita ini akan setuju untuk bertemu dengannya, dan dia akan mengaturnya. Awalnya, dia percaya diri karena dia percaya pada kekuatan uang. Dia tahu tidak banyak wanita di industri hiburan yang baik dan murni, dan dia percaya uang dapat membeli kemauan mereka. Bagaimana dia tahu kedua wanita ini akan mengabaikan uangnya? Oleh karena itu, demi kehormatan dan masa depannya, dia mempertaruhkan semua yang dia miliki. "Kamu." Kedua wanita itu sangat marah. "Apa perbedaan antara ini dan menculik mereka? Aku akan memberimu 3 menit untuk memikirkannya. Berhenti berpura-pura tidak bersalah, pikirkan tentang itu."
Bagaimanapun, itu 70 juta, dan yang perlu kamu lakukan hanyalah berbaring di tempat tidur. Setelah itu, uang itu milikmu dan kalian tidak perlu khawatir tentang karir kalian. Tuan Miller duduk dan berkata, aku sudah memberi kalian berdua pilihan, jadi kalian tidak bisa mengatakan aku memaksa melakukan sesuatu, kan? Ini tidak memaksa kita. Tiana dan Blake tidak pernah berpikir bahwa penampilan mereka hari ini akan masuk ke dalam jebakan. 3 menit berlalu dan mereka tidak punya pilihan lain. Dihadapkan dengan pilihan 70 juta atau mati, mereka hanya bisa menyetujuinya dengan gigi terkatup. Selamat, gadis-gadis. Kalian telah membuat pilihan yang bijaksana. Jangan malu-malu dan lebih energi nanti, oke? Dan kalian juga perlu membuat Raja Perang merasa seperti kalian melakukan ini dengan sukarela, apakah kalian mengerti? Tuan Miller mendesak sambil tertawa. Bab 444. Setelah beberapa menit cuci otak, Tuan Miller berdiri. Ayo kita pergi. Aku akan meminta pekerjaku untuk membawa kalian berdua ke kamar belakang. Kalian akan menunggu Raja Perang Sutherland di sana. Kalian berdua harus bersikap baik padanya, mengerti? Dia Raja Perang. Jangan berpikir untuk lari, karena mustahil bagi kalian untuk melarikan diri. Bahkan jika kalian melakukannya, aku punya cara untuk menemukan kalian dan membunuh kalian berdua, mengerti? San berpikir dan mengancam gadis-gadis itu. Dia kemudian membuka pintu dan keluar dari kamar. San dan kedua artis cantik itu berjalan keluar dan menuju ke sisi lain villa. Kebetulan Jack, yang masih minum, menyaksikan adegan ini. Dia dengan santai melirik dan mengerutkan kening. Aneh, apa yang mereka diskusikan di ruangan itu? Dan mengapa para artis itu memiliki ekspresi yang buruk di wajah mereka? Ketika Jack terus memikirkannya, kedua artis cantik itu dikawal oleh beberapa pelayan, melewati pintu melengkung yang mengarah ke halaman di dalam. Jack memikirkannya dan menyimpulkan, dia terlalu banyak berpikir sebelum melanjutkan minum. Dia baru saja meneguk 2 teguk alkohol ketika dia melihat Tuan Miller keluar dari halaman, kembali ke tempat duduknya dengan senyum lebar di wajahnya. Tuan Miller berpura-pura minum dengan yang lain, sebelum berbisik ke telinga Magnus, berbicara kepadanya secara rahasia. Magnus tersenyum puas dan terus minum beberapa gelas anggur dengan orang lain. Setelah beberapa gelas anggur, Magnus jelas mabuk. Dia berdiri dan berkata, maafkan saya teman-teman, tetapi saya benar-benar pusing. Saya sudah minum terlalu banyak hari ini, dan saya perlu istirahat. Kalian semua, silahkan terus minum, saya benar-benar tidak bisa menemani kalian lebih lama. Raja Perang Sutherland, kemampuan minummu telah menurun. Queen mulai tertawa keras. Aku ingat kamu dulu memiliki keterampilan minum yang mengesankan. Apa yang bisa aku lakukan? Aku sudah tua sekarang, aku tidak bisa menyangkalnya. Magnus tertawa dan mengusap kepalanya. Tapi aku benar-benar tidak bisa melanjutkan. Aku benar-benar pusing dan kepalaku sakit. Kalian berdua, bantu Raja Perang Sutherland, dan bawa dia ke kamar untuk beristirahat. Tuan Miller segera memerintahkan kepada 2 pelayannya, dan mereka melanjutkan untuk mengawal Magnus ke belakang. Jack memperhatikan situasi dengan seksama. Dia segera mengerti apa yang terjadi ketika dia melihat para pelayan membimbing Magnus menuju pintu melengkung. Bertukar sentimen tentang pertemanan antar tentara. Dia hanya mencari wanita di sini. Jack tidak bodoh dan dia segera mengerti apa yang terjadi. Dia tidak tahu Magnus adalah orang seperti itu. Dia sudah terburu-buru untuk mendapatkan seorang gadis, sementara masih ada begitu banyak orang yang minum di luar. Meskipun Jack tidak senang dengan hal itu, dia juga merasa bahwa ini hanya bisa terjadi melalui persetujuan bersama. Itu di luar kendalinya, jadi dia mengabaikannya. Dia tersenyum saat dia minum 2 gelas anggur lagi dengan Dennis. Namun, ekspresi Blake dan Tiana terus muncul di benaknya saat dia minum. Ada yang tidak beres. Jack menamparkan meja dan berdiri. Dia menduga bahwa kedua gadis itu telah diancam. Jika mereka melakukannya dengan sukarela, mereka tidak akan terlihat begitu tidak bahagia. Apa yang salah? Dennis dan yang lainnya memandang Jack, bertanya-tanya apa yang menyebabkan ledakan tiba-tiba itu. Tidak ada apa-apa, semua orang silahkan lanjutkan minum. Aku sedang sakit perut, dan aku harus pergi ke toilet. Jack tersenyum malu sambil memegangi perutnya. Bab 445. Oh, kalau begitu mari kita lanjutkan minum, ayo. Sisanya melanjutkan minum. Dennis minum beberapa gelas lagi, sambil memperhatikan Jack yang pergi dengan cepat untuk mencari toilet. Dia berpikir sejenak dan merasakan, ledakan Jack sebelumnya tidak normal.
Dia berdiri dan mengejar Jack, memberitahu yang lain bahwa dia juga membutuhkan toilet. Halo, Raja Perang Sutherland. Kedua seniman itu ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Magnus membuka pintu dan masuk. Hai wanita cantik, aku minta maaf membuatmu menunggu. Magnus tersenyum nakal. Keseriusan di wajahnya hilang, dan sebaliknya, ekspresi sombong terlihat di wajahnya. Dia tersenyum dan menutup pintu. Raja Perang Sutherland, kami dengar Anda ingin mengobrol dengan kami. Blake menelan ludah sebelum berkata dengan hati-hati. Dia mundur beberapa langkah, sedikit ketakutan. Mengobrol. Apakah kalian bercanda? Bukankah Tuan Miller memberitahumu dengan jelas? Karena kalian berdua ada di sini, temani aku dengan baik malam ini. Magnus tersenyum dingin dan terus berbicara. Aku adalah Raja Perang Bintang 7. Suatu kehormatan bisa menemaniku, mengerti? Blake, tidak pernah. Tidak apa-apa. Tiana menghibur Blake yang sangat ketakutan. Jika mereka ingin pergi sekarang, Raja Perang ini mungkin akan marah dan Tuan Miller tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Meskipun dia merasa jijik melihat Raja Perang Sutherland ini, itu lebih baik daripada mati. Sepertinya kalian berdua masih tidak mau, Magnus tertawa dan berjalan mendekat. Sambil memegang masing-masing pinggang mereka di masing-masing lengan, dia berkata, tapi karena kamu sudah di sini, kamu seharusnya sudah siap secara mental. Atau, apakah kalian bersedia menyinggung saya, seorang Raja Perang? Setelah dia selesai berbicara, dia membawa kedua wanita itu dan menggunakan seluruh kekuatannya, melemparkan Blake dan Tiana ke tempat tidur yang ada di sampingnya. Ah! Kedua wanita cantik itu berteriak, menjadi pucat karena ketakutan. Ketakutan tumbuh di dalam diri mereka, dan mereka sangat ingin melarikan diri. Tidak. Raja Perang Sutherland, kamu tidak bisa melakukan ini. Blake sangat ketakutan sehingga dia ingin melarikan diri. Kekuatannya sangat kecil, seperti semut, dibandingkan dengan Magnus Sutherland, Raja Perang Bintang 7. Magnus menahan mereka dengan masing-masing tangan, menahan mereka sampai tidak bisa bergerak. Apakah kamu pikir kamu selebriti yang naif? Bukankah kamu bernyanyi dan menari untuk menghibur semua orang? Saya punya uang, jadi jangan gagal untuk menghargai kebaikan saya. Mata Tiana memerah saat dia mulai memohon pengampunan. Raja Perang, maafkan saya. Tolong lepaskan kami. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Saya juga tahu. Blake menggigit bibir merah seksinya, akhirnya menyerah.